Hai. Salam mote dulu. Oh, keberuntungan itu tercipta karena ada usaha dan kesempatan. Jadi nggak ada tuh keberuntungan yang tiba-tiba kalian lagi tidur jatuh duit 1 karung. Dan ini juga yang terjadi pada Reza, idola kita saat ini, di mana sudah dilakukan usaha-usaha dan akhirnya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ada andil beberapa orang yang istilahnya ikut membesarkan Reza sampai dengan sekarang. Well, if you never try, you never know. Kayak tulisan di belakang ya. Jadi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa. So, buat teman-teman tetap berkreasi, tetap membuat hal-hal yang kreatif dan edukatif tentunya harapannya. Oke. Sebelum memulai, jadi nanti gue akan sedikit mereaksi salah satu video Reza. Jadi gue mau sampaikan untuk kepada para fans Reza, sabar bagi para fansnya Reza yang meminta video klip terkait juga lagu dari Paci Sari Amri. Sabar. Jadi gue mohon sabar. Nikmati dulu. Ini ada rilis single terbaru. Kita nikmati itu. Kita lakukan sesuatu supaya lagu ini bisa menggapai banyak orang. Bantu share, bantu memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada yang belum tahu tentang Reza, atau mungkin belum tahu tentang singlenya yang belum keluar. Ya, kita nggak pernah tahu dong, dan itu bisa saja terjadi. Itu saja dulu lakukan. Karena manajemen tentunya sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya ya. Jadi kalau berbicara tentang update, ya itu memang harus dilakukan. Update program tetap harus berjalan, yang harus dikeluarkan oleh PR ya. Harusnya ada PR atau Public Relation Reza yang diteruskan kepada akun-akun fanbase ya. Akun fanbase yang gue nggak tahu ya, apakah mereka sudah di-verified atau kita coba menghindari adanya istilahnya ada orang bisa saja sekarang orang bikin akun kan atas nama fanbase, tapi pada kenyataannya bukan akun fanbase yang memang di-verified atau memang dikelola oleh manajemennya Reza ya, manajemennya Reza. Jadi itu ya, yang mudah-mudahan tetap akan kita mendapatkan update terkait dengan Reza ini ya, terkait dengan pemberitaan tentang Reza ini. Lalu fanbase harus juga dikelola ya harusnya ya. Jadi fanbase harus dikelola juga agar memiliki visi, misi, dan goals atau target yang sama tentunya ya. Harusnya seperti itu. Ini ada ya, gue pasang memang videonya Reza ya, videonya Reza di sini ya, yang baru dikeluarkan ya hari ini. Reza sedang jalan-jalan. Oke, kembali lagi. Fanbase Reza harus dikelola juga agar memiliki visi, misi, dan goals yang sama ya. Harus disediakan ruang diskusi terkait pemberitaan yang bisa diangkat dan penggunaan narasi yang akan digunakan ya. Istilahnya kalimatnya apa yang tepat, yang baik, yang mudah dipahami dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi untuk bisa dipahami oleh penikmat atau fans-fans dari Reza. Nah, hal itu ya kalau kita berbicara terkait dengan program-program ya, hal itu memang dilakukan ya supaya fans Reza ini melekat dan juga mendatangkan peminat dari orang-orang yang terkait di dalamnya. Contohnya misalkan kita berbicara tentang ada pertanyaan misalkan kapan lagunya dari Paci Sari Amri ini akan dikerjakan, dinyanyikan, atau bahkan sampai kapan rilisnya ya. Nah, ini paling tidak bisa mendatangkan dari fans-fansnya Sari Amri akhirnya bermunculan. Jadi memang fanbase ini harus dikelola dengan baik dan juga harus memiliki program-program yang tepat. Ada mungkin pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya mungkin nanti kalian berimprovisasi menampilkan, tapi tentunya ini juga harus didiskusikan dengan tim manajemen gitu kan. Istilahnya mungkin nanti di manajemen ada orang yang khusus mengelola para fanbase ini. Jadi boleh nggak aku upload yang ini, boleh nggak ya, karena itu juga penting ya untuk dilakukan supaya jangan sampai nanti menciptakan kesalahpahaman dan lain sebagainya. Ataupun kalau kalian mau berimprovisasi ya pastikan uploadan atau apapun itu bentuknya video, foto dan lain sebagainya itu memang istilahnya jangan sampai menimbulkan polemik. Oke. Nah, kalau kita berbicara strategi marketing terkait banyaknya permintaan, kapan nih lagunya akan rilis dan sebagainya, harusnya demikian sih seharusnya ya. Jadi
ada strategi marketing ya yang harusnya dilakukan. Biarkan menurut gue ya, menurut gue pribadi ya, ini kembali lagi menurut saya pribadi Alsimo, kita coba biarkan berkembang dulu single dari Reza nih. Pertama apa ya, sambil pelan-pelan mengangkat rencana project kedua. Jadi kita nikmati dulu pelan-pelan nih single pertama dari Reza ini, sambil pelan-pelan kita mengangkat project kedua. Jadi ini makanya pentingnya ada orang istilahnya yang memegang media sosial, orang-orang digital platform, memahami tentang digital platform ya, sehingga fans akan terus melekat dan menunggu project yang kedua ya. Dan kita stop dulu yang video yang Reza aja, jadi kalian bisa tonton di tempatnya Reza. Ya tadi kembali lagi biarkan program berkembang dulu single pertama ya, sambil pelan-pelan mengangkat program project kedua, sehingga fans akan terus melekat dan setidaknya ada sedikit pembahasan mengenai project, misalkan contoh Paci Sari Amri ya, agar tidak tenggelam karena terlalu fokus pada single pertama. Dan ini sifatnya hanya tipis-tipis saja kalau boleh dibahas ya, karena kalau jangan sampai istilahnya fokus terhadap single pertama jadi lari ke project kedua yang itu mungkin belum ada persiapan apapun gitu. Jadi tetap dibahas tapi sifatnya tipis-tipis lah. tipis-tipis. Dan penting atau tidak ya, tadi gue sampaikan bahwa penting juga untuk membahas terkait dengan program kedua supaya teman-teman fans-fans ini masih menunggu dan melekat terus kepada Reza. Jadi ini peran orang digital ya, tim yang memegang kendali terkait dengan media sosialnya Reza ya. Jadi tim yang memegang kendali media sosial. Nah di tim Reza ya untuk mengangkat tipis-tipis kembali lagi project ke depan, jangan sampai lengah, jangan sampai terlena dan akhirnya tenggelam pemberitaan tentang project kedua, karena ini harus tetap diupdate ya. Tetap harus diupdate. Nah, orang yang handling media sosial Reza harus bisa juga lebih cepat ya, memiliki konten-konten yang tidak dimiliki oleh channel lain gitu kan. Jangan sampai juga channel Reza terbelakang update, karena saat ini sepertinya yang ada adalah channel pribadinya Reza ya, Reza Official ya, karena belum ada sepertinya memang belum ada ya, sepertinya ya, gue nggak tahu ya, tolong update gue ya. Sepertinya memang belum ada channel khusus Reza yang dibuat oleh manajemen. Khusus Reza yang dibuat oleh manajemen, tapi yang ada sekarang adalah channel Reza 1310 official. Jadi ada baiknya channel Reza juga dapat memerankan sebagai channel update terhadap apapun yang terkait dengan Reza. Ya update ya, jangan ketinggalan sama channel-channel yang lain gitu kan. Oke, supaya satu sisi channel Reza yang pribadi juga mendapatkan perhatian masyarakat dan terus diminati, tidak hanya nanti kalau memang muncul ada channel official, apalagi channel official artis channel gitu kan, channel Reza yang personal juga tetap berjalan. Oke, gue tuh mau nampilkan terkait obrolannya Reza ya, ayahnya Reza, Meli dan Reza ya sendiri ya, karena hadir di situ. Ini dia. Reza, aku pengen invite bapak ya. Jadi pada malam itu di IG bapak ya, ada kemunculan Reza, ayahnya gitu, dan tentunya ya, tim lagunya, di belakang ada Kaima dan lain sebagainya. Jadi waktu Reza kita putuskan untuk nyanyi di kita, aku kepikiran lagu Beban Cintanya Irwansyah. Karena dari dulu itu aku jatuh cinta banget sama lagu itu. Oke, jadi kita tahu historinya. Aku rasanya karena ini cocok banget buat Reza, terus di Kak Meli itu suka adjust liriknya yang sesuai dengan Reza gitu. Alhamdulillah. Nanti juga kita main ke rumahnya Kak Irwan ya. Iya, main ke rumahnya Irwansyah, nge-vlog bareng. Oke, minimal kita jadi tahu bahwa pokoknya selama Jakarta memang ini lagunya favoritnya Kak Meli, dan dia akhirnya meng-adjust liriknya dan memang untuk Reza. Terus guys, aku alhamdulillah seperti yang tadi aku bilang, malam hari ini kita bahagia banget karena kita kehadiran juga ayahanda Reza. Oke. Ini adalah orang yang sangat penting di kehidupan Reza ayahnya. 2 hari. Iya, udah 2 hari. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Pak siapa namanya? Pak Arabanain. Pak Arabanain. Iya. Pak Arabanain. Arabanain. Namanya Arabanain. Bagus ya namanya. Arabanain. Pak Arabanain, yuk kita invite ke sini yuk. Aku berdiri deh.
Sorry guys, gue agak sedikit flu. Bapak itunya ya. Jadi mudah-mudahan tidak terganggu. Bapak duduk aja Pak di sini, aku di sini. Gak usah. Ih, Bapak duduk di sini. Bapak duduk sini biar in frame. Ayahnya canggung, padahal memang ini agar satu guys, frame. Ayah dari Reza. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu keluarganya yang di Jene Ponto. Halo semuanya. Halo semuanya, apa kabar di sana? Pakai bahasa Jene Ponto Pak, saya pengen tahu. Apa kabar? Apa kabar ta? Pak le bajing asin ji. Oh, iya sebelum nanya ke Bapak, saya pengen tahu lehoy itu apa sih? Lehoy. Oh, leha apa? Oh gitu, makanya banyak lehoy itu naon lehoy teh. Yang aku tahu lehoy itu ingus. Leho itu. Iya. Leho itu ingus bahasa Sunda. Kita pengen tahu pasti semua masyarakat Indonesia yang lagi nonton live-nya pengen tahu. Bapak tuh memang mendukung Reza nyanyi. Iya, dari kecil teh saya dukung. Dari kecil. Dukung banget Reza nyanyi ya. Memang dia bilang bakatnya dari kecil dan otodidak ya, nggak pakai belajar ya Pak ya. Iya. Nggak pakai guru, nggak pakai belajar, Masya Allah. Terus sekarang gimana Pak perasaan Bapak Reza udah menjadi seperti ini? Ya kalau perasaan Bapak sih ya alhamdulillah Bapak bersyukur sekali, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Temeli sekeluarga dan juga Mbak Emas dan ini touching sekali ya. Jadi ini kebanggaan seorang orang tua ya. Dan buat kalian yang belum menjadi orang tua, gue perlu sampaikan, orang tua tuh akan bangga sekali ketika melihat anaknya itu bisa menjadi seseorang gitu kan, yang memang di luar ekspektasi. Kalau kita melihat dari kehidupannya Reza ini di luar ekspektasi. Dan ini juga bergetar rasanya mendengar hal ini. Dan kita lihat mimiknya, lihat gesturnya, lihat perubahan tiba-tiba yang terjadi pada wajahnya Kak Meli gitu kan. Dia seperti langsung tersentuh, touching, karena Kak Meli ada juga orang tua dari 2 orang anak ya. Jadi apalagi ini adalah ya kembali yang gue bilang bahwa mereka berangkat dari bukan siapa-siapa, orang yang mungkin tidak akan kita sapa, orang yang mungkin kalian tidak akan sapa ketika melihat Pak Ara Banain sedang bekerja di proyek. Dia bilang kan sebelumnya bahwa Reza sampaikan bahwa ayahnya adalah pekerja kasar lah istilahnya gitu kan. Jadi buruh gitu kan, bahasanya ya karena memang Reza sudah sebutkan sebelumnya bahwa ayahnya kuli bangunan gitu kan istilahnya. Gue nggak tahu itu kasar apa tidak, tapi gue mengutip dari kata-kata penyampaian yang sudah dilontarkan oleh Reza ya di sini. Gue hanya mengulang apa yang disampaikan Reza bahwa ayahnya adalah kuli bangunan atau pekerja kasar ya, yang kita mungkin nggak akan pernah menyangka, dan kita mungkin nggak akan menegur orang-orang yang kerja. Yang kalau kita lewat lihat ada orang kerja kasar gitu kan, nggak taunya ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Semua timnya Reza, bahkan semua fansnya Reza, terima kasih banyak atas dukungannya dan doanya. Saya ini tidak bisa berkata-kata banyak ya, karena kadang-kadang air mata itu tidak angkel. Jadi itu aja, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Very touching. Bagaimana Reza menguatkan ayahnya di saat ya kita orang luar yang mendengarkan ini pasti akan tersentuh. Mungkin ya Reza juga pasti tersentuh, tapi mungkin dia sudah mengalami fase-fase itu. Dan kita yang misalkan baru mendengar atau mengulang lagi mendengarkan ini, masih tetap ada sentuhan-sentuhan nggak bisa ngomong deh gue kalau udah bicara orang tua. Saya Pak ya, mudah-mudahan apa yang menjadi
keinginan Reza. Meli pun bergetar menahan nangis ya. Ini sesama orang tua apa ya, pasti akan merasakan hal yang sama dan bisa membayangkan, mudah sekali bisa masuk ke kita orang-orang tua ini. Oh God, pengen di rumah untuk bapak, untuk ibu terlaksana. Amin. Amin. Dan terlaksana ini masya Allah luar biasa banget karena dari keringatnya Reza sendiri gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah. Amin amin amin. Amin. Kalau nggak salah ibu lagi sakit ya, baru sembuh. Iya. Oh ya, ibunya baru sakit. Sembuh, saya ketinggalkan. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insya Allah. Ibu lagi nonton di sini, nanti kita live. Jadi malam itu mereka mencoba untuk live dengan keluarga di Jeneponto, tapi tidak berhasil ya. Di sana udah siap belum di Jeneponto? Nah, ini harusnya tim-tim yang di depan mempersiapkan ya. Ada nggak itu? Karena di sini terlihat beberapa kali Meli itu terdistract dan dia akhirnya mengontrol semua kegiatan ini untuk ngecek Muhammad terkait pertama audio, kedua ada nggak? Ya kayak gini menanyakan sudah siap atau belum. Oh harus dia request. Ya. Oke, berarti harus buat yang di Jeneponto kita bisa request invite kalau memang dia sudah nonton ya. Instagram aku untuk live bareng ya. Jadi kita bisa live bareng sama yang di sana. Ditunggu banget. Ngobrol-ngobrol lagi. Ini sayangnya nggak bisa. Pak, kan ini lagi di Jakarta, Bapak mau kemana Pak? Terkoneksi dengan keluarga di sana ya. Sayang nggak bisa ngobrol bareng. Pertama kali ke Jakarta ya? Pertama teh. Oh pertama. Wah nanti abis ini Bapak pasti keliling. Bukan cuma keliling Indonesia, amin, keliling dunia ya Res ya. Amin. Iya, dan saya senang banget loh karena ini talent baru untuk industri musik Indonesia, terus memakai hijab pula lagi, jadi juga sekaligus meredam pendapat bahwa kalau udah berhijab nggak bisa berkarya. Oke, ada 2 poin. Pertama, gue liat gestur ayahnya tuh yang bener-bener memang canggung ya. Bahkan Reza pun terlihat agak sedikit nervous ya, gugup. Kemungkinan ini ada beberapa faktor ya. Pertama, dia berhadapan dengan orang besar. Kedua, ini adalah suatu acara live yang istilahnya disiarkan oleh channel orang besar yang ada di depannya, yaitu Melly Goeslaw, dan dia tahu penontonnya bukan hanya fanbase istilahnya fans-fansnya dia yang biasa setiap hari menyapa di channelnya. Ini ada kemungkinan besar akan ditonton oleh orang-orang besar atau artis-artis besar lainnya, dan itu memang terjadi ya. Kalau kalian nonton pada malam itu banyak artis-artis besar yang menyapa, seperti ada kalau nggak salah ada Inul Daratista juga mengomentari, suaranya bagus ketika Reza menyanyikan lagu pada menjelang akhir live. Jadi itu terlihat kecanggungan di situ ya, kegugupan, dan ya gue juga pasti akan seperti itu, dan mungkin badan dan kulit gue akan sedingin nugget gitu. Sedingin nugget. Jadi lu kalau tahu nugget kan dingin, dan gue pasti akan dingin sedingin nugget kalau gue ada di posisi Reza dan gue menjadi seorang Reza ya di situ, atau menjadi ayahnya, mungkin gue jadi ayahnya Reza di situ, gue akan sedingin nugget. Dan yang kedua, tadi Melly mengatakan bahwa walaupun Reza berpenampilan hijab muslim dan sebagainya, tidak menjadi penghalang. Walaupun di dunia entertainment tuh biasanya ada saja yang mengganggu ya terkait dengan perubahan penampilan. Dan Melly kalau nggak salah ya, koreksi gue kalau gue salah, Melly kalau tidak salah pernah mengalami di mana ketika dia merubah penampilan itu terdapat penurunan penonton, job dan lain sebagainya, dan itu terjadi di Melly sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Gue lupa gue nonton di mana, kalian bisa browsing, cek, dan kembali lagi koreksi gue kalau gue salah. Tapi memang biasanya kalau seorang artis itu merubah penampilan di tengah-tengah karirnya itu kadang-kadang ada juga yang pro kontra dan lain sebagainya, dan itu bisa menyebabkan naik turun. Dan ini Reza dengan penampilan ini mungkin bisa tetap mempertahankan penampilan muslimnya, dan semakin bagus gitu kan, menampilkan pakaian muslim yang mungkin mengikuti era zaman modern tapi tidak mengurangi dari
bagaimana dia menutupi tubuhnya gitu kan dengan hijab ini. Dan ya banyak contoh ya, banyak artis yang melakukan perubahan tapi tiba-tiba tidak mendapatkan kesan yang baik di masyarakat gitu kan, atau bukan kesan baik, maksudnya tidak bisa diterima karena pengennya gue begini, pengennya begitu. Dan kalau ini ya tetapkan Reza seperti ini ya seterusnya bisa seperti ini. Kalaupun merubah mungkin dari bukan jenis pakaian tapi warna, color, desain dan lain sebagainya, tidak meninggalkan pakaian-pakaian muslimnya karena Reza juga seorang muslim yang baik ya. Saat ini Reza membuktikan. Udah ada belum? Ada request. Kembali Meli terdistract untuk memastikan. Reza kabarin dulu. Reza kabari dulu. Kok masalah dikasih handphonenya ke Reza? Ini tim, ini kalau nggak salah Bapak juga penyanyi apa ya? Peran tim di belakang harusnya yang melakukan ini ya, supaya tidak terganggu. Iya, cuma bisa-bisa gitu aja teh. Tuh siapa tahu Bapak mau ikutan KDI apa? Ikut KDI. Bapak sudah tua. Bapak sudah tua teh. Iya. Ini bapaknya Reza itu umurnya lebih tua aku guys ternyata. Gestur dari ayah itu kalau kalian perhatikan dari awal dia tidak berubah. Duduknya seperti itu, posisi tangan seperti itu, dia ya ini merasa canggung, merasa senang, bahagia. Jadi ini adalah kondisi di mana campur aduk di sana, campur aduk. Dan ini tadi gue sih waktu malam menonton juga menyayangkan juga. Kalau nggak salah penontonnya di depan ini kan banyak nih, timnya banyak ya. Timnya banyak, harusnya tim ini bergerak untuk bisa membaca ini programnya apa saja dan bisa menghubungi orang-orang yang mau diajak live bareng. Ini kalau gini Reza yang sibuk dan Meli juga yang sibuk. Di belakang kayaknya timnya Reza saya rasa banyak juga kan, punya kontak harus ya, punya kontak ke keluarga dan sebagainya. Jadi mungkin mereka yang bisa berperan. Jadi live-nya itu bisa fokus untuk ngobrol-ngobrol. Belum siap ya yang di sana ya? Belum siap. Oh iya, kita bisa invite nggak sih? Bisa. Kayaknya bisa deh. Harusnya bisa. Kalau mereka sudah nonton, begitu muncul, invite. Hostnya yang Pak invite. terakhir, Bapak mau ngucapin apa untuk ini kan luar biasa banget ya. Saya juga surprise, belum rilis aja penggemarnya itu udah kayak bank. Banyak cabangnya. Ada tim Reza Jawa Barat, tim Reza Kalimantan, tim Reza Malaysia, tim Reza itu. Saya dari tahun 95 sampai sekarang temannya Meli cuman segitu gitu aja. Ini yang tadi di awal gue bilang bahwa fanbase ini harus di-verified, mana yang real fanbase mewakili update-update dari manajemen, mana yang memang sekedar fans gitu. Karena ini ya namanya media sosial ya. Gue juga mungkin bisa tiba-tiba gue habis ini gue bikin akun Instagram, gue tulis itu fanbase Reza Bogor karena gue di Bogor. Tapi kan ya akhirnya pemberitaannya takutnya disalahgunakan gitu kan. Misalkan gue adalah orang yang kontra terhadap Reza, gue juga bisa menyuarakan hal-hal yang negatif di situ. Tapi menggunakan fotonya Reza, tulisannya fanbase Reza Bogor misalkan. Ini yang harus cepat dikendalikan, mudah-mudahan cepat di manage oleh manajemennya Reza ya. Hal kecil sih, gitu aja. Tapi bisa Reza berpengaruh. luar biasa, makanya kayak juga banknya lo baca bank naem. Ada Hong Kong tuh, ada tim Reza Hong Kong, padahal belum rilis lagunya udah luar biasa. Ini ya kalau dicek, bukan karena Allah yang ini ya. Fanbase. Bapak mau ucapin apa? Ya harus dicek tanpa mengurangi so far sih masih positif semua ya, yang mengatasnamakan fanbase ini menyuarakan hal-hal yang positif. Tapi ada baiknya diverifikasi dan istilahnya nanti dari manajemen juga menjelaskan mana sih yang benar-benar real akun mewakili fanbase di masing-masing daerah. Jadi kita ini tidak sebagai orang yang mau mengikuti berita juga percaya apapun yang nanti dikeluarkan adalah memang itu adalah fanbase yang verified, yang istilahnya juga diketahui oleh manajemen. Buat seluruh masyarakat yang mendukung Reza,
Iya, pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada semua pendukungnya Reza dari Sama-sama, Pak. Sabang sampai Merauke. Dan Bapak juga doakan di sini semoga semua pendukungnya Reza itu diberi umur yang panjang, Amin, amin. kesehatan, Amin. dan dimudahkan rezekinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak, Bapak sehat-sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Masih Terima kasih kembali teh. sampai kapan Pak di Jakarta? Ya tergantung teh nanti. Oh iya, nanti pokoknya jalan-jalan dulu Pak ya, mumpung Insya- Jakarta. Lihat Insya Monas, Allah. lihat GBK, lihat macem-macem. Ya, itu ya obrolannya ya. Dan akhirnya besoknya atau Sama naik kemarin MRT. sama naik MRT. Sama kemarin ya tanggal 30 Januari 2022 kita lihat tim dan Reza sepertinya menjalankan apa yang disampaikan Meli. Jadi mereka jalan-jalan naik MRT ke Monas, ke masjid Istiqlal ya, Istiqlal. Well, itu buat teman-teman kurang lebih reaksi yang gue sampaikan dan beberapa poin yang mungkin bisa sifatnya reminder ya. Kembali lagi ini adalah gently reminder kalau mungkin sampai ditonton oleh manajemen tanpa maksud ada tujuan yang tidak baik, tapi sifatnya sharing pendapat dari apa yang bisa gua amati dari live ini gitu kan. Dan harapannya tetap bisa terus berkembang untuk Reza dan juga tim manajemen yang ada sekarang yang dipegang oleh KMA ya. Dan kita akan bisa menonton kembali istilahnya mengikuti update-update terbaru yang bisa dikelola atau dikeluarkan oleh tim manajemen nanti ke depannya. Well itu. Thank you banyak buat teman-teman, sehat-sehat kalian semua. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan sukses untuk Reza dan juga timnya. Kak Meli terima kasih, Ayahanda terima kasih sudah membesarkan Reza dengan begitu baik. Dan Kak Emma, thank you, salam ngeteh Kak Emma. Itu aja mungkin ya. Bye bye.